أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di depan sana, di depan masjid, di depan rumah, di halaman 10 kali 10 saya wakafin buat masjid. Disekat pakai triplek, hukumnya sudah hukum masjid. Jadi sesederhana apapun, yang penting niatnya. Niatnya jadi masjid, jadi masjid. Rumah kita tadinya rumah, udah saya wakafin jadi masjid, sekarang tidak ditinggali lagi. Udah jadi masjid hukumnya, gitu kan? Jadi di sini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi tentang masalah masjid itu. Ini masjid masalah takwa. Kemudian dikatakan dan di dalam itu lebih patut kamu sholat di dalamnya. Jadi masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari harta kaum muslimin lebih pantas sholat di dalamnya. Artinya tidak boleh sholat di tempat yang lain, gitu kan? Kecuali keadaannya adalah memang bangunan itu tadinya dibangun oleh orang non muslim seperti gereja, lalu dibeli oleh kaum muslimin, ditebus, dibeli atau direbut dengan kekuasaan. Itu hukumnya tersendiri. Seperti sekarang banyak kasus di Eropa, di Australia, pada saat gereja tidak dipakai lagi oleh orang non muslim, jamaahnya sedikit, kaum muslimin beli, mereka jual. Saya pernah ceramah di Sydney pada saat itu, di jalan raya yang termasuk paling mewah di sana, Dewey namanya. Ada masjid di situ, dulu gereja dibeli oleh kaum muslimin, dan kebetulan alhamdulillah yang beli muslimin untuk orang Indonesia yang membelinya. Jadi itu sekarang di tempat yang kalau kayak di Jakarta tuh mungkin Menteng kali, tempat yang mewah gitu. Nah ini contohnya, dicabut semua perangkat-perangkat Nasraninya, dibeli, ditebus, kemudian dipakai jadi masjid. Atau direbut dengan kekuatan seperti kasus Umar bin Khattab anhu menembus Palestina, yang itu. Atau kasus Muhammad Al-Fatih dari Turki yang menembus Turki wilayah Eropa sehingga dia mengubah masjid gereja Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Dicabut semua perangkatnya kemudian dipakai. Tapi kalau dasarnya masjid itu dibangun dengan duit orang-orang muslim dan dipakai untuk memerangi Allah dan Rasulnya, maka masuk dalam masjid dirar ini. Hal yang lain dari ayat di sini disebutkan adalah di sekitarnya atau di dalamnya ada laki-laki atau orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah suka dengan kebersihan atau orang-orang yang bersih. Ini teman-teman sekalian ternyata ada sebabnya. Jadi ternyata penduduk Kuba waktu awal Nabi SAW bangun masjid, pertanyaan-pertanyaan mereka tertuju kepada masalah kebersihan. Dan mereka suka sekali kebersihan. Pertanyaan pertama adalah, ya Rasulullah, bagaimana kami mensucikan diri? Kalau maaf, buang air kecil, buang air besar. Maka Nabi SAW menjelaskan hukum syar'i berhubungan dengan masalah istinja dan istijmar. Istinja kalau kita bersihkan diri kita dengan air, ya. Seperti kita sudah tahu, maaf, cebok dengan air segala macam, ini dibersihkan dari buang air kecil, buang air besar, atau mandi junub. Kalau istijmar adalah menggunakan benda-benda kering, ya, dan yang Nabi SAW gunakan di zaman beliau adalah batu kalau tidak ada air. Jadi ceboknya pakai batu yang dianggap kering sehingga suci, maka ini yang dipakai. Nah penduduk Kuba ternyata setelah mendengar sabda Nabi SAW ini, mereka menggabungkan keduanya. Mereka sudah cebok dengan air, mereka pakai batu lagi. Maka Allah sebutkan, dikatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sekitar Masjid Kuba itu ada orang-orang yang sangat suka dengan kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang bersih. Ini pelajaran juga teman-teman sekalian, bagaimana Islam datang mengatur kebersihan. Harus seorang muslim itu bersih dan rapi. Serta tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kalau Islam itu, kalau kita jadi muslim atau kita sudah dekat dengan agama, nggak perlu memperhatikan lagi kebersihan, nggak perlu lagi memperhatikan mandi, baju bersih, nggak perlu memperhatikan khusus mengurus kerapian dan kebersihannya. Semua tidak benar. Orang-orang banyak mengatakan itu tidak perlu. Ini yang tidak benar. Saya pernah masuk ke sebuah masjid di daerah Surabaya, pada tanpa sengaja saya sholat di situ. Tiba-tiba setelah sholat asar ada yang berdiri bicara, ceramah. Dan di antara ceramah yang dia sampaikan, saya kaget, dia mengatakan kita ini orang Islam tidak usah terlalu sibuk dengan dunia, seperti misalnya banyak mandi, ya.
pakai baju bersih, nggak perlu ya makanan-makanan yang sehat. Ya kita makan apa adanya, dunia sebentar kita lewatin. Ini bahaya sekali nih ya. Secara zahirnya bisa ada sedikit beberapa poin benarnya, tapi umumnya salah ini. Karena Nabi SAW gemar memakan paha kambing, nggak pernah Nabi makan roti kering, gitu kan? Dan juga ada hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW, Aisyah mengatakan, kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami. Ada sebagian ulama yang bilang waktu itu Nabi SAW tidak memiliki harta. Tapi kalau pendapat yang saya pegangi, ada pendapat lain yang menjelaskan teman-teman sekalian, sebenarnya Nabi SAW fokus makan pada saat itu kurma dan minum air, bukan mustahil adalah terapi. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami dan kami cukupkan makan dengan aswadain. Aswadain maksudnya adalah kurma dan air. Sebagian ulama menarik ini dalam masalah kesehatan atau pengobatan nabawiyah. Kalau seseorang mau terapi dari penyakit, maka selama sebulan dia cuma makan kurma dan minum air putih. Ini yang dilakukan Nabi SAW, dan itu cuma sekali. Ada riwayat yang menjelaskan itu cuma sekali. Maka salah kalau orang mengatakan Nabi aja makannya cuma kurma. Bukan masalah begitu. Karena riwayat Bukhari yang lain menjelaskan Nabi SAW sangat gemar makan paha kambing, ya, makanan yang enak. Kemudian Nabi SAW suka dengan tharid, roti gandum ditaburi dengan kuah yang juga dibuat dari kambing, kalau kita kari. Ini juga makanan yang dianggap mewah pada saat itu dan bagus, sehat. Dan Nabi SAW berikan contoh perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha, terutama perumpamaan Aisyah. Saya mengatakan radhiyallahu anha, itu tambahan saja, tapi Nabi SAW mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti tharid dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Karena waktu itu dianggap makanan bagus, ya, roti gandum ditaburin kari kambing di atasnya, gitu. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kemudian Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. Baju Nabi SAW umumnya kain katun dari negeri Yaman, dan pada saat itu kain katun mahal, tapi tidak berlebihan. Nabi SAW tidak pakai 100 baju, enggak. Tapi Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. Nabi SAW memiliki baju berwarna putih, memiliki baju berwarna merah, memiliki baju berwarna hitam, ya, memiliki baju berwarna hijau. Banyak disebutkan ini. Jadi beliau punya beberapa baju dan bagus bajunya, bukan baju yang sembarangan asal jadi, selama orang itu mampu. Kemudian juga Nabi SAW memiliki kuda dan tunggangan yang jumlahnya banyak serta bagus. Kuda Nabi SAW kuda yang sangat bagus. Unta Nabi SAW memiliki beberapa ekor unta, baik untuk beliau pakai sendiri atau dipakai oleh para istri beliau SAW. Beliau suka dengan kebersihan dan kerapian, sampai disebutkan dalam riwayat beliau suka sekali meletakkan minyak wangi di tubuh beliau SAW, sampai-sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau minyak wangi. Saking banyaknya pakai minyak wangi Nabi SAW, di rambutnya pakai wangi, di badannya. Dan para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami menemukan bau wanginya sampai 3 hari. Beliau juga SAW dalam riwayat disebut katakan sering meletakkan wangi-wangian serbuk dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau, dan disuruh istrinya letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi mana pemahaman yang mengatakan teman-teman sekalian tidak usah mandi, nggak usah rapi, nggak usah begini, dari mana nih? Dengan mengatasnamakan itu zuhud. Ini salah ya, ini salah. Dan ingat firman Allah di sini turun, Allah itu suka dengan orang-orang yang bersih. Dan dalam masalah ilmu ruqyah, pengobatan orang yang kena sihir atau diganggu oleh syaitan, salah satu hal yang harus dijaga adalah kebersihan dirinya secara fisik, ya. Juga tentu secara hati, dia harus bersihkan dari semua dosa, penyakit hati dibersihkan semua. Secara fisik dan lingkungannya juga harus bersih. Karena rumah yang kotor disukai oleh syaitan. Makin bersih, maka makin dibenci oleh syaitan. Makanya memang syaitan itu suka di tempat-tempat yang kumuh, yang kotor. Dia kalau lihat tempat bersih, dia seperti kita lihat tempat kotor manusia. Seperti itulah. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jangan salah faham. Karena banyak orang begitu, apalagi sudah iltizam dalam agama, sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai belajar agama, maka kita lihat makin berantakan. Penampilannya berantakan, kotor semua, kopiahnya kotor, sudah 7 bulan tidak dicuci-cuci, Sejadah kalau sholat di tempatnya kotor, kamar mandi kotor. Ini kenapa teman-teman sekalian? Saya sangat sedih kalau melihat kadang-kadang ada masjid kotor, tidak terawat,
rumahnya seorang muslim, kita datang ke rumahnya menjenguknya kotor. Kenapa ini teman-teman sekalian? Kenapa enggak suka dengan kebersihan? Allah suka dengan kebersihan, Allah suka dengan kerapian, Allah suka dengan yang wangi. Sampai kata Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis sahih, dicintakan dunia kalian ini untukku. Aku tadinya tidak suka dengan dunia ini, maunya akhirat, tapi dicintakan karena adanya kaum wanita, adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang disayangi, adanya anak perempuan yang dibiayai, dinaungi, gitu kan. Dan juga aku suka dengan wangi-wangian. Dicintakan di dunia masalah itu. Maka harusnya kita jaga nih teman-teman sekalian. Kita tahu dalam Islam ada mandi junub, kita tahu dalam Islam ada mandi wajib haid dan nifas, ada mandi Jumat. Ya, Nabi SAW terkadang di musim panas merendam tubuh beliau di air dingin, kadang-kadang di musim dingin merendam dengan air panas. Jadi mesti dijaga semuanya ini. Nabi SAW sangat gemar menjaga bau mulut dengan bersiwak. Beliau mengatakan tentang rambut, siapa yang dikaruniai rambut maka dia harus merawatnya, dan seterusnya. Semua itu harus dijaga teman-teman sekalian, harus dijaga. Dan seorang muslim akan terlihat simbolnya, simbol keislamannya satunya dengan kebersihannya. Makanya dikatakan di dalam banyak riwayat juga kalau Nabi SAW itu tidak menyukai hal-hal yang busuk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berantakan. Jadi harus digarisbawahi teman-teman sekalian, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Sekali lagi, banyak di antara kaum muslimin begitu soalnya keadaannya. Disayangkan sekali. Pada saat awal saya menikah, dan kebetulan karena istri saya tadinya punya keterampilan di masalah salon sebelum menikah dengan saya, alhamdulillah pada saat itu sudah menikah, dia ingin punya kegiatan. Saya bilang baiklah, saya bukain. Datanglah banyak akhwat kita di tempat itu, pakai jilbab besar, pakai cadar gitu. Begitu selesai, baru hari pertama buka, ada yang beberapa datang. Begitu mereka pergi, istri saya masih diam rupanya. Hari kedua ada lagi datang, hari ketiga. Setelah seminggu dia bilang sama saya, ada sesuatu yang saya mau sampaikan nih, tapi jangan disalahfahami. Saya bilang silahkan, ada masalah apa? Kenapa akhwat-akhwat ini pakai jilbab besar, pakai cadar, enggak ngerawat sama sekali rambutnya? Begitu dibuka jilbabnya, masya Allah, ketombe, ya, kutu. Kaget, istri saya ini kaget. Tadinya dia berpikir selama ini kalau saya nasihatin dia masalah agama Islam itu bersih, rapi, tapi ini justru yang datang semua memang pakainya sudah jelas-jelas akhwat kita, tapi begitu penampilannya. Saya bilang belum tentu mereka semua faham. Nasihatin, berikan masukan, bilang nggak apa-apa, sudah tanya sama saya, dan sampaikan kalau perlu merawat, ya, perlu menjaga kebersihan, tidak boleh tidak. Dan kita dianjurkan, ya, kita tahu misalnya tentang sholat Jumat, kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia maksimal dalam membersihkan tubuhnya, kemudian dia, ya, maksimal membersihkan tubuhnya. Sini ulama hadis mengatakan sekarang kalau dia pakai sabun yang wangi, dia pakai sampo yang bagus gitu kan, rapi semuanya, bersih. Kemudian juga dia menggunakan minyak rambutnya, dalam riwayat begitu ya, sehingga rapi, tersisir rapi. Artinya dia memakai wangi-wangian lah. Kemudian dia juga memakai bajunya yang terbaik, dia memakai minyak wangi yang terbaik. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan imam khutbah, lalu dia sholat bersama imam kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada motivasi pembersihan dosa di hari Jumat dengan bersihnya badan, baju yang bersih, badan yang wangi gitu kan. Ada hubungannya, mandi, ini ada hubungannya semua dengan masalah ini. Jadi jangan sampai salah faham teman-teman, ya. Jadi usahakan kalau orang sholat di sebelah kita, maka dia merasa nyaman. Jangan orang sholat sebelah kita hilang semua konsentrasi, bau mulutnya, bau ketiaknya, bau semuanya. Nah, harusnya diperbaiki, gitu kan. Ingat ya, Allah suka dengan kebersihan. Ini ayat tadi turun 108 dari surah At-Taubah.